Di jalur pantai utara Jawa, tepatnya di kawasan Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terhampar sebuah hutan lebat yang kerap dijuluki sebagai wilayah penuh teka-teki. Selain dikenal sebagai lokasi rawan kecelakaan dan jalur ekstrem yang menantang pengendara, Alas Roban juga menyimpan kisah-kisah misteri yang turun-temurun diceritakan. Salah satu kisah paling mencengangkan dan banyak dibicarakan hingga kini adalah tentang keberadaan warung gaib, tempat persinggahan yang hanya muncul pada waktu dan kepada orang tertentu. Cerita mengenai warung gaib ini berasal dari sejumlah kesaksian nyata para pengemudi truk, sopir bus malam, serta pelancong yang kebetulan melewati Alas Roban pada malam hari. Mereka yang mengalaminya tak menyangka bahwa tempat yang mereka singgahi untuk beristirahat dan makan ternyata bukan warung biasa, melainkan bagian dari dunia yang tidak kasat mata. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada tahun 2004. Seorang sopir truk bernama Pak Bowo, dalam kurung, nama samaran, sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta mengangkut muatan logistik. Ketika memasuki kawasan Alas Roban sekitar pukul 2 dini hari, ia merasakan kantuk yang luar biasa. Karena khawatir mengemudi dalam kondisi tidak fokus, ia memutuskan untuk menepi dan mencari tempat beristirahat. Di tengah kegelapan malam, ia melihat cahaya lampu dari sebuah warung sederhana di tepi jalan. Warung itu tampak hangat dengan beberapa kursi panjang dan di dalamnya ada beberapa orang yang sedang menyantap makanan. Ia pun masuk, memesan kopi dan sepiring nasi pecel. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menyambut dengan ramah. Suasana terasa sangat wajar, hangat, bahkan akrab. Setelah selesai makan, Pak Bowo membayar dengan uang 50.000, menerima kembalian, lalu melanjutkan perjalanan dengan badan yang terasa lebih segar. Keesokan paginya, ketika kembali melewati jalur yang sama, Pak Bowo mencoba mencari warung tersebut. Ia berniat berterima kasih karena merasa sangat terbantu malam sebelumnya. Namun, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas warung, bahkan lokasi yang ia ingat pun hanyalah deretan pepohonan rimbun. Ia pun bertanya kepada warga sekitar, namun semua memberi jawaban serupa, di sana tidak ada warung, Pak. Itu tempat angker, jarang ada orang berani berhenti di situ malam-malam. Cerita Pak Bowo bukan satu-satunya. Kisah lain datang dari sekelompok mahasiswa yang melakukan perjalanan wisata ke daerah Jawa Tengah. Mobil mereka mengalami kerusakan ringan saat melintasi Alas Roban malam hari. Dalam kebingungan, mereka melihat sebuah warung yang tampak ramai. Mereka memutuskan berhenti, meminta bantuan dan sekaligus beristirahat. Warung itu sama seperti dalam kisah Pak Bowo, tampak normal dan nyaman. Bahkan ada seorang bapak tua yang membantu mereka memperbaiki mobil. Namun, keesokan harinya, saat mereka bercerita kepada warga di penginapan, wajah sang pemilik penginapan langsung berubah serius. Ia menunjukkan bahwa di lokasi yang dimaksud dulunya memang ada warung, tetapi sudah lama ditinggalkan sejak pemiliknya meninggal secara tragis dalam kecelakaan di kawasan tersebut. Fenomena warung gaib ini mengundang banyak penafsiran. Sebagian menyebut bahwa itu adalah bentuk penjagaan dari makhluk tak kasat mata terhadap para pelintas jalan, khususnya mereka yang dalam kondisi lelah atau terdesak. Ada pula yang meyakini bahwa warung tersebut memang warung biasa yang eksistensinya berada di dimensi lain, dapat dilihat dan dikunjungi oleh manusia dalam keadaan tertentu, seperti lelah, lapar, atau dalam kondisi setengah sadar. Para spiritualis menyebut warung seperti ini sebagai tempat singgah jin penolong. Konon, jin yang baik terkadang menghadirkan tempat-tempat seperti itu untuk menolong manusia sebagai bagian dari interaksi alam gaib dengan dunia nyata. Namun tentu saja, tidak semua bentuk interaksi tersebut bersifat positif. Ada pula yang memperingatkan agar siapapun yang mengalami pengalaman demikian tidak membawa pulang apapun dari tempat itu, termasuk uang kembalian atau barang yang dibeli. Dikhawatirkan
Barang-barang tersebut hanyalah ilusi gaib yang bisa membawa dampak buruk dalam kehidupan nyata. Beberapa pengemudi bahkan menceritakan bahwa setelah mereka menyadari telah singgah di warung gaib, uang kembalian yang diterima berubah menjadi daun kering atau makanan yang dibawa pulang hilang begitu saja. Kejadian-kejadian semacam ini semakin memperkuat anggapan bahwa warung-warung tersebut bukan berasal dari dunia yang sama dengan kita. Meski kisah tentang warung gaib Alas Roban tak pernah terbukti secara ilmiah, kesaksiannya tetap hidup dan diwariskan. Entah benar adanya atau sekadar pengalaman spiritual pribadi. Kisah ini mengingatkan kita akan satu hal, bahwa di negeri yang kaya akan budaya dan kepercayaan ini, alam tidak hanya terdiri dari yang terlihat mata. Ada sisi lain yang hidup berdampingan, kadang menyapa dalam bentuk yang tidak kita duga. Alas Roban bukan sekadar lintasan kendaraan dan deretan pepohonan tinggi. Ia adalah wilayah yang hidup, yang menyimpan ingatan dan misteri, dan sesekali membuka diri kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan melalui sebuah warung kecil di tengah kegelapan malam. Terima kasih sudah menonton kisah harian mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.